Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yon Adrian. Di sini kita sudah sampai pada bab 3, yaitu networking models, teman-teman. Nah, yang pertama kita ada konsep, lalu yang kedua ada model TCP/IP, yang ketiga ada kita akan membahas apa itu encapsulation dan decapsulation atau name of TCP/IP message, teman-teman. Lalu yang terakhir ada OSI layer model, teman-teman. Kita langsung ke konsepnya saja. Untuk konsepnya, jaringan pada komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain, teman-teman. Nah, jadi di sini jaringan komputer ini semisal kita ada satu komputer dengan satu komputer lainnya, maka komputer tersebut akan terhubung dengan sebuah jaringan, yaitu jaringan komputer, dan komputer itu akan saling bertukar data atau berbagi sumber daya antara satu sama lain, teman-teman. Nah, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut perlu dilakukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, di sini ada aturannya, yaitu aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models, teman-teman. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model, teman-teman. Nah, dua ini yang akan kita bahas pada materi kali ini, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita masih di konsep. Nah, di sini sebelum model jaringan ada, setiap vendor itu membuat model jaringannya sendiri-sendiri, teman-teman. Jadi setiap vendor itu mempunyai model jaringan yang berbeda, teman-teman. Di sini disebutkan bahwa pada tahun 1974 IBM itu membuat sistem network arsitektur yang biasa disebut dengan SNA, teman-teman. Nah, pada saat itu juga vendor lain juga membuat model jaringannya sendiri. Nah, setelah model jaringan terbuka, masing-masing vendor menggunakan model jaringan yang sama, kemudian dapat berkomunikasi satu sama lain, teman-teman. Nah, di sini di bawah ini ada open networking model. Yang pertama ada OSI model, dibuat oleh International Organization for Standardization, teman-teman. Nah, untuk TCP/IP model ini yang membuat yaitu Department of Defense, teman-teman, atau DoD, teman-teman. Di sini kita langsung saja lanjutkan. Nah, yang pertama yaitu TCP/IP model, teman-teman. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, jadi ini TCP/IP ini bisa menghubungkan ketika ada dua komputer yang berbeda networknya itu untuk bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi beberapa bagian, teman-teman, yang biasa disebut dengan layer. Nah, untuk TCP/IP model ini ada yang menyebut 4 layer, namun ada beberapa juga yang menyebut menjadi 5 layer, teman-teman. Nah, yang 4 layer ini, yang pertama ada application, dan yang kedua transport, yang ketiga internet, dan yang keempat networking access, teman-teman. Nah, ini biasanya dibaca dari paling bawah, teman-teman. Jadi yang pertama ada network access, yang kedua internet, lalu transport dan application, teman-teman. Nah, untuk yang 5 layer yaitu ada physical, data link, network, dan transport dan application, teman-teman. Nah, di sini kita lanjutkan saja. Untuk TCP/IP yang pertama ada application layer. Nah, application layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya yaitu
seperti service application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH dan lain sebagainya teman-teman. Untuk HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, di sini yang kedua yaitu ada transport layer teman-teman. Nah, fungsi dari transport layer ini adalah menyajikan atau memberi service ke application layer teman-teman. Nah, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP teman-teman. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP adalah error recovery mechanism teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas TCP dan UDP teman-teman. TCP itu is more reliable teman-teman. TCP digunakan untuk IP karena support error checking teman-teman. Nah, di sini yang biasa digunakan yaitu UDP teman-teman. UDP itu digunakan untuk video streaming, games, aplikasi dan aplikasi lain yang memerlukan kecepatan data teman-teman. Nah, jadi UDP ini untuk digunakan untuk penggunaan yang membutuhkan kecepatan data yang sangat tinggi teman-teman. Nah, di sini kita lanjutkan saja. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada TCP/IP itu pada layer network layer teman-teman. Untuk network layer hanya terdiri dari satu contoh teman-teman, yaitu IP. IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya tersebut teman-teman. Yang pertama addressing. Nah, addressing itu IP address itu sendiri yaitu memberi nama pada perangkat di jaringan komputer teman-teman. Yang kedua yaitu routing. Routing ini salah satu fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos teman-teman, untuk mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuannya teman-teman. Teman-teman tahu kan itu bekerjanya layaknya kantor pos. Nah, di situ routing ini akan mencari jalan yang paling pintas untuk sampai ke tempat tujuannya teman-teman. Nah, di sini kita langsung lanjutkan saja. Yang selanjutnya ada data link layer dan physical layer teman-teman. Data link layer ini mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer teman-teman. Salah satu fitur pada data link ialah FCS teman-teman, atau kepanjangannya yaitu frame check sequence teman-teman, yaitu error detection mechanism atau hanya mendeteksi error tanpa recovery teman-teman. Berbeda dengan yang tadi, yang ini teman-teman, yang TCP/IP transport layer ini mendeteksi error merecovery juga teman-teman. Nah, kalau yang data link ini hanya mendeteksi tanpa merecovery sesuatu yang error tersebut teman-teman. Nah, kita lanjutkan. Ada addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address teman-teman. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device teman-teman. Physical layer ini biasanya menggunakan kabel-kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer teman-teman. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada encapsulation dan decapsulation teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada encapsulation adalah proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya teman-teman. Adapun decapsulation yaitu sebaliknya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan gambar ketika encapsulation itu
seperti kita membungkus paket teman-teman. Jadi kita akan membungkusnya dari proses yang paling awal hingga paling akhir teman-teman. Sedangkan untuk decapsulation itu sebaliknya dari encapsulation. Nah, jika encapsulation dari awal sampai akhir, maka decapsulation ini dari proses kita akan membongkar paket tersebut teman-teman. Nah, di sini ada name of TCP/IP message teman-teman. Yang pertama ada application layer. Nah, di sini berisi data teman-teman. Nah, yang kedua ada transport layer yang berisi data dan TCP header. Lalu ada segmen juga teman-teman. Nah, yang ketiga ada network layer di mana isinya itu data, TCP header, IP dan IP paket teman-teman. Yang selanjutnya itu data link. Isinya yaitu ada data, TCP header, IP, header dan DT header dan DT trailer. Yang selanjutnya yaitu frame teman-teman. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini ada OSI layer konsep. Nah, di sini untuk saat ini model yang sering kita gunakan hanya TCP/IP karena dari perkembangan protokolnya TCP/IP ini lebih dominan dibanding OSI layer teman-teman. Jadi untuk perkembangan protokolnya itu lebih berkembang pesat yang TCP/IP teman-teman dibanding OSI layer. Namun OSI ini bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor itu membuat model jaringannya masing-masing teman-teman. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan teman-teman. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Banyaknya vendor, bagaimana upaya agar bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor. Nah, di sini berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor lain teman-teman. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah model atau sebuah standar spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI teman-teman, atau kepanjangannya yaitu Open System Interconnection, atau bisa disebut dengan OSI 7 layer model teman-teman. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini OSI layer itu mempunyai 7 layer teman-teman. Berbeda dengan TCP/IP yang hanya mempunyai 1 sampai 5 layer teman-teman. Nah, di sini 7 layer itu berisi application layer, presentation, session, transport, network, data link, dan physical teman-teman. Di sini pada gambar tersebut teman-teman bisa lihat perbedaan OSI layer dan TCP/IP teman-teman. Ini ada lower layer. Lower layer itu berkaitan dengan user interface atau data formatting dan communication session. Itu 1 sampai 4 teman-teman. Nah, untuk upper layernya itu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir teman-teman, yaitu 5 sampai 7 ya teman-teman, atau network layer sampai physical layer teman-teman. Maaf, di sini teman-teman bisa lihat perbedaan layer antara OSI dan TCP/IP teman-teman. Nah, di sini pada OSI layer itu mempunyai 7 layer, sedangkan pada TCP/IP itu mempunyai 4 layer teman-teman. Nah, mungkin sekian materi pada video kali ini. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya.